Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Mari kita terus mendoakan bangsa dan negara kita agar bangsa dan negara kita diberkati dan semakin maju di dalam segala hal yang baik. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yaitu Lukas. Lukas adalah seorang dokter atau seorang tabib. Saudara-saudara, beberapa waktu ini gereja kita membuka hotline khusus bagi anggota yang terpapar COVID-19. Dan mungkin ada di antara saudara sekalian yang menggunakan hotline ini untuk menghubungi dokter-dokter dari gereja kita. Saudara-saudara, dokter-dokter mereka siap melayani kita. Mereka siap untuk menerima konsultasi kita. Tanpa dibayar, mereka melayani dengan seluruh kemampuan mereka. Menggunakan waktu mereka. Padahal mereka juga mempunyai tugas atau pekerjaan tersendiri di tempat tugas mereka masing-masing. Tetapi mereka membuka diri, menggunakan keahlian mereka untuk bisa melayani. Lukas adalah penulis daripada kitab Injil Lukas sendiri dan kitab Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Dia menjadi satu pelaku sejarah baik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang-orang yang tercatat, kemudian situasi dan kondisi yang tertulis di dalam kedua kitab ini. Lukas menyelidiki segala sesuatu, segala peristiwa dengan seksama, kemudian dengan teratur membukukannya dengan tujuan agar para pembaca dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan adalah sungguh benar. Tercatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebagai seorang yang terpelajar, dia menggunakan kemampuannya menulis dengan rapi, dengan teratur, dan dengan sangat detail. Sehingga ketika kita membaca kedua kitab ini, kita menemukan ada bagian-bagian tertentu yang tidak dicatat oleh penulis Injil yang lain. Apakah itu adalah satu peristiwa-peristiwa tertentu? Apakah yang menyangkut orang-orang tertentu? Kemudian dia angkat untuk naik ke panggung sejarah di dalam kitab suci yang terluput daripada penulis-penulis yang lain. Tetapi Lukas menulis sehingga ini menjadi satu pembelajaran yang begitu indah bagi kita di hari ini. Saudara-saudara, selain Lukas adalah murid Tuhan Yesus sendiri, Lukas adalah rekan sekerja Paulus di beberapa pelayanan mereka. Dicatat mereka bersama-sama pergi melayani di beberapa kota, baik melalui perjalanan darat ataupun perjalanan laut. Mulai dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Setelah pelayanan keliling itu, Lukas sempat berpisah dengan Paulus. Dan beberapa tahun kemudian mereka bertemu kembali dan kembali melayani bersama. Dan terakhir ketika Paulus hendak dibawa ke Roma dan mengalami karam kapal, Lukas juga ada di sana menjadi teman Paulus yang setia menemani, yang setia menopang, menghibur Paulus sendiri. Ini adalah satu pelayanan yang tidak gampang yang dilakukan oleh Lukas. Bahkan di masa-masa akhir daripada kehidupan Paulus, Lukas mendampingi Paulus. Waktu Paulus di penjara dan sangat terbatas, Lukas juga tetap menjadi rekan sekerja yang terus menopang, yang terus menghibur, dan yang terus membantu Paulus. Sehingga Paulus tercatat di dalam 2 Timotius pasal 4 yang ke-11. Paulus menulis, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Itu adalah suatu teladan yang begitu indah dari Lukas. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara-saudara? Kita bisa melayani bersama-sama. Banyak orang berkata, saya tidak bisa melayani karena saya tidak mempunyai apa-apa. Saudara-saudara, mungkin kita bukan dokter seperti Lukas. Bisa jadi kita adalah seorang petani
Bisa jadi kita adalah seorang pekebun, seorang nelayan. Bisa jadi kita adalah seorang guru, seorang dosen, pejabat pemerintah, pengusaha, bisnismen, PNS, atau swasta. Bisa jadi kita adalah seorang musisi atau seorang seniman. Panggilan kita adalah mari kita melayani bersama-sama. Menggunakan profesi kita, menggunakan panggilan hidup kita masing-masing untuk melayani, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menggunakan seluruh talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani di bidang kita masing-masing, di profesi kita masing-masing. Semua kita bisa melayani. Alangkah indahnya bila kita semua terlibat dan mau serta memberi diri untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah berada di dalam pelayanan itu, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi marilah tetap teguh di dalam panggilan pelayanan kita di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai kita dan kita mau menggunakan seluruh profesi kita, keahlian kita, kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia